semangat belajar. Kita ketemu lagi, nama saya Anissa Lestari, saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, hari ini saya mengundang, dulunya ini adalah mahasiswa bimbingan saya, tapi sekarang udah jadi kolega ya, karena udah lulus nih. Ada Fasya. Nah, Fasya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, silakan Fasya. Oke, thank you Mbak Ai. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan saya Fasya, Fasya di Sarasvati. Saya biasa dipanggil Paya, jadi boleh dipanggil Paya aja. Iya. Di sini saya akan menjelaskan nanti ya terkait dengan pengolahan data penelitian yang sebelumnya itu kan udah ya Mbak ya, udah di Ya, post juga gitu. baik. Terima kasih ya, Pak ya. Jadi hari ini kita akan share lanjutan tentang bagaimana sih kita akan mengolah data dalam penelitian psikologi. Nah, penelitian psikologi banyak sekali kita manfaatkan, terutama untuk mahasiswa itu adalah dalam skripsi ya. Dalam skripsi, membuat artikel, jurnal gitu ya, ataupun penelitian-penelitian lain. Nah, hari ini Paya akan bahas mengenai kategorisasi ya, Paya ya? Iya. Betul, tentang kategorisasi. Nah, apa itu kategorisasi? Yuk kita dengar dulu penjelasan dari Paya. Silakan. Oke, thank you Mbak. Ini kita akan move ke PPT-nya. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai kategorisasi, dan ini case-nya masih sama ya kayak yang sebelumnya. Ada kuantitatif, penelitian kuantitatif mengenai dua variabel terkait dengan UMKM di kota X. Nah, masing-masing menggunakan skala Likert 1-5 dan udah ada 110 data, di mana yang pertemuan sebelumnya itu ternyata ada 2 data nih yang outlier atau yang tidak sesuai dengan yang ingin diteliti. Jadi ada 108 data ya teman-teman, dan kita harus olah lagi datanya dan interpretasikan hasilnya. Nah, oke. Jadi untuk kategorisasi itu apa sih? Jadi kategorisasi itu adalah penilaian terhadap variabel yang didapatkan kalau di sini itu dari rata-rata dan total skor yang diperoleh dari jumlah keseluruhan item. Jadi kategorisasi itu seperti ada bisa jadi rentang ataupun misalkan lebih dari atau kecil dari seperti itu, dan ini tuh nanti akan aku jelaskan lagi ya untuk cara-caranya. Jadi untuk langkah-langkah dari kategorisasi yang akan digunakan, itu biasanya yang pertama harus menentukan kriteria kategorisasi yang akan digunakan. Karena ada banyak banget nih kriteria yang akan digunakan. Dan pastinya satu dan lainnya itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan yang kedua itu harus record data, nanti menggunakan SPSS di sini, sehingga sesuai dengan kategori yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah menganalisa hasil deskriptif data yang telah diperoleh. Seperti itu. Dan untuk kategorisasi yang dipakai di sini, di penelitian ini adalah didapatkan dari rata-rata yang diperoleh dari jumlah keseluruhan item. Nah, batas rata-rata skornya itu kalau di penelitian ini digunakan di panjang kelas setiap interval. Jadi kan di sini penelitiannya itu kuantitatif ya, menggunakan skala Likert 1-5, dan untuk panjang kelas yang ingin dipakai itu jumlah kategorinya mau ada 4. Dan kategorinya nanti caranya adalah dengan mengukur panjang kelas setiap intervalnya dulu. Misalkan kalau aku kan skala Likert 1-5, jadi yang paling skor maksimumnya itu adalah 5, dan skor minimumnya itu adalah 1. Dibagi jumlah kategorinya tadi aku mau menggunakan 4 kategori. Jadi 5 dikurang 1/4. Jadi 5 kurang 1 adalah 4, dibagi 4 sama dengan 1. Jadi untuk kategori aku yang akan digunakan di penelitian ini itu 1-2 itu kategorinya rendah, lalu 2,1 sampai dengan 3 itu cukup rendah, 3,1 sampai 4 itu cukup tinggi, dan 4,1 sampai 5 itu tinggi. Nah, kenapa aku pakai rata-rata di sini? Karena di penelitian ini itu kedudukan setiap dimensi pada variabel yang aku gunakan ini harus sama rata. Jadi prinsip kategorisasi pada penelitian ini menggunakan perhitungan rata-rata skor
setiap dimensi sebagai acuan dari kategorisasi seperti itu. Jadi seperti tadi untuk klasifikasinya dan untuk kategori di SPSS adalah sebagai berikut cara-caranya. Yang pertama kita nanti akan transform dulu, lalu di-record dulu si data-datanya itu menjadi variabel yang berbeda, lalu dimasukkan kategorinya dan dan tinggal di akhir ada analyze, lalu dipencet deskriptif statistik dan juga frekuensi yang dipencet. Seperti itu. Nanti akan aku sayangkan untuk penggunaan SPSS-nya. Oke, ini adalah data mentah ya, hasil penelitian yang sudah dijalankan. Ini ada data demografi dan ini ada data hasil penelitian. Dimulai dari variabel 1, dari item 1 sampai dengan item 24 karena ada 24 item in total ya. Lalu saya totalkan menggunakan sum dan juga rata-ratakan menggunakan average. Ini sama ya seperti di video sebelumnya. Jadi kita akan pindahkan data ini dengan copy semuanya sampai bawah ke dalam SPSS. Ini saya sudah kopikan menjadi seperti ini. Nanti akan terlihat datanya seperti ini di data view, teman-teman. Ini juga sudah ada total dan average. Lalu kita lihat di variable view, ini yang dari 1 sampai dengan total itu saya ubah desimalnya menjadi 0. Karena bawaan dari SPSS-nya biasanya 2 desimalnya. Sementara yang average, saya butuh 2 angka di belakang koma. Jadi saya desimalkan menjadi 2, seperti itu. Kategorisasi, kita bisa langsung ke transform, record into different variables, lalu masukkan yang average. Nah, masukkan yang average, lalu namanya bisa dari categorization, ini kategori. Kita change dulu awalnya, lalu ini old and new values. Tadi rentangnya kan sudah dijelaskan ya, satu rentangnya, jadi 1 hingga 2, itu 1, rendah, lalu 2,1 sampai dengan 3, itu 2, maksudnya adalah cukup rendah, lalu 3,1 sampai dengan 4, yaitu 3, yaitu cukup tinggi, dan 4,1 sampai dengan 5, itu 4, yaitu tinggi. Ini untuk buat menjadi different variables. Lalu kita oke. Maka keluarnya kayak gini nanti. Dan kita akan mendapatkan data baru yaitu categorization. Ini terserah masih mau komanya 2 ataupun 1, itu tinggal diubah aja. Dan kita akan coba ke analisa deskriptifnya. Jadi dari analyze, lalu masukkan ke deskriptif statistik, lalu ke frequencies. Kita masukkan yang categorization ke variabelnya. Lalu untuk statistiknya, kita bisa lihat di sini ada, saya klik di standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, sama min-nya. Lalu di sini juga saya klik min-nya. Sebenarnya ini dapat terserah yang sesuai yang dibutuhkan saja. Kita klik OK, dan nanti keluar seperti ini. Ya, langkah-langkahnya dan sekarang hasilnya nih, gimana nih, Bapak ya? Oke. Jadi untuk hasilnya kita langsung lihat di sini ya, ada frekuensinya, ini nilainya tadi ada N-nya ada 108 partisipan. Dan ini missingnya 0, emang harus 0 ya teman-teman, karena kalau ada yang missing itu berarti ada error di SPSS-nya atau datanya. Lalu min-nya ternyata 3,5 dari semuanya, lalu standar deviasinya sekian, standar error of min-nya sekian, sampai ke ada maksimum, minimumnya, dan juga range-nya berapa. Dan di sini langsung aja ada hasil kategorinya. Jadi ada yang kedua. Yang kedua itu berarti cukup rendah ya, teman-teman. Cukup rendah yang kedua. Dua itu ada 1 partisipan. Ada frekuensinya itu 1 partisipan, di mana itu merupakan 0,9% dari keseluruhan. Lalu juga yang ketiga ini adalah kategori cukup tinggi. Ini ada 51 partisipan dengan presentasinya 47,2% dari keseluruhan. Lalu ini yang keempat itu tinggi.
kategori tinggi, dan ada 56 partisipan di mana 51,9% dari keseluruhan, seperti itu. Dan ini merupakan tabelnya ya, grafiknya, grafik dari yang sudah tadi dibuat, seperti itu. Nah, jadi gimana cara untuk menginterpretasikannya? Untuk menginterpretasikannya juga di sini sebenarnya sederhana ya teman-teman, tinggal memberitahu kepada nanti memberitahu di jurnal kah atau di skripsi bahwa ternyata mayoritas itu partisipan menjawab atau tergolong pada kategori yang tinggi. Kalau di sini kan ada 56 ya teman-teman, walaupun tidak beda jauh dengan yang cukup tingginya. Jadi tergolong pada kategori yang tinggi dengan berapa persen? Di sini ada 51,9% dari keseluruhan, lalu hanya satu partisipan yang berada pada kategori cukup rendah, dan tidak ada partisipan yang merupakan kategori rendah. Jadi hanya ada cukup rendah sampai dengan tinggi saja, seperti itu. Sebenarnya sangat sederhana untuk kategorisasi ini, dan mungkin dilihatnya aja susah ya teman-teman, tapi sebenarnya untuk mengerjakannya dan juga untuk interpretasinya juga cukup sederhana. Jadi nggak usah takut untuk mencoba. Oke, jadi Paya, mungkin ada pertanyaan nih ya dari rekan-rekan di luar sana. Mbak Paya, kenapa ini kategorisasinya dibagi menjadi 4? Boleh nggak ya kita bagi jadi 2, bagi 3, bagi 5, bagi 7? Sebetulnya apa sih dasar membuat jumlah kategorisasi ini? Oke, jadi untuk dasar pembuatan kategorisasi ini itu disesuaikan dengan teori yang ada. Kebetulan di sini aku menggunakan teori yang ada di bagian yang positif dan juga negatif, dan tidak ada diusahakan tidak ada nilai tengah pada kategorisasi ini. Dan aku ini di kategori ini merupakan aspek sikap ya, jadi ada kategori yang rendah, cukup tinggi, dan juga tinggi. Jadi dari semuanya ini atau kategori ini sebenarnya boleh 3, boleh 5, boleh berapapun, yang penting ada landasan teori yang dipakai dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan teori yang digunakan, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Anissa? Iya, jadi kalau dalam teori yang ini, karena sikapnya ke arah positif dan negatif ya, maka pasti pembagiannya itu harus berkutub gitu ya. Jadi sebetulnya boleh saja dibagi 2, tapi penelitian yang dilakukan oleh Paya dibagi menjadi 4 agar tidak ekstrim gitu ya, mengumpul ke ujung dan ujung. Jadi makanya dibagi 4. Mungkin kalau teori-teori yang lain nanti akan berbeda juga tentang jumlah kategorisasi yang diharapkan disesuaikan gitu ya dengan teori yang kita pakai. Paya, berarti kalau ini variabelnya 2, berarti jumlah kita melakukan kategorisasi ini juga berarti akan ada 2 kali ya? Betul, Mbak. Akan ada 2 kali. Ini Iya. aku contohkan 1 dulu aja ya, biar nggak terlalu panjang juga, karena sama aja sih cara-caranya juga. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman tadi ada 2 variabel, berarti akan melakukan 2 kali seperti ini untuk menentukan kategorisasinya seperti apa, agar dapat memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai data yang kita teliti ini. Berarti tergolong tinggi tadi ya, atau tergolong rendah dengan pengertiannya apa, untuk kemudian dapat penjelasan seperti apa. Gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Paya hari ini sudah sharing mengenai kategorisasi. Kita ketemu lagi ya rekan-rekan dengan penjelasan yang lain dalam pengolahan maupun interpretasi dari penelitian psikologi. Terima kasih, sampai jumpa.